You asked for me. Hello, Here I am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku, Farida Anissa di AF Channel. Channel yang khusus untuk mengulas film, baik dari manca ataupun dom. Plot, alur cerita dan kelayakan. Gua kasih tahu, Brave New World ini ngambil alur political thriller, mirip kayak Winter Soldier. Tapi sayangnya eksekusinya terasa agak nanggung. Ceritanya soal Sam Wilson, Anthony Mackie, yang resminya jadi Captain America. Dia harus ngadepin konflik internasional gara-gara campur tangan Presiden Ross, Harrison Ford, yang juga berubah jadi Red Hulk. Walau premisnya lumayan fresh dan pengen ngebawa MCU ke vibe yang lebih serius, plotnya justru terasa buru-buru, editingnya agak berantakan, dan banyak bagian kayak ngasih easter egg buat film Marvel selanjutnya, bukan fokus ngembangin cerita utama. We're on the brink of war. I can't trust anyone. Daya tarik, premis and nilai hiburan. This feels right. Daya tarik utama jelas di action scene-nya dan debut Anthony Mackie sebagai Cap baru. Setiap ada momen aksi, lumayan bikin deg-degan, walau CGI kadang ngagetin dan kurang mulus. Sayangnya, villain-nya underwhelming banget. Padahal Red Hulk seharusnya bisa jadi lawan yang epic. Banyak karakter baru masuk tapi malah kurang dikembangkan, jadi terasa kayak tempelan doang. Captain America caught without his wings. Tema, identitas dan kedalaman. Secara tema, film ini berusaha jadi jembatan MCU fase terbaru. Sam Wilson digambarin struggle buat jadi Cap yang bisa jadi panutan, bukan cuma sekedar penerus. Ada isu identitas dan politik, tapi penulis naskahnya kurang bisa ngulik lebih dalam. Banyak momen yang harusnya bisa emosional, jadi datar gara-gara pacing dan skripnya. Acting, karakter dan penampilan. Anthony Mackie ngangkat film ini, dia tampil tulus dan penuh usaha buat jadi captain. Chemistry-nya bareng Joaquin Torres, Danny Ramirez juga oke. Danny Ramirez lumayan lucu dan ngasih warna sebagai sidekick. Harrison Ford jujur agak kelihatan canggung di peran Thunderbolt Ross, Red Hulk, mungkin faktor umur juga. Karakter lain kayak Shira Haas, Ruth Bader Seraph juga nggak dapet porsi cukup buat bikin penonton relate. You can still fight this, Ross. You see where you are? Dialog berceritain konteks. Remember this place? Dialognya kadang terdengar kayak penjelasan banget, terutama buat yang nggak ngikutin MCU dari awal. Terasa repetitif dan gak secerdas atau seberat Winter Soldier. Okay. You want me? Sinematografi, visual, pencahayaan, setting, busana. Secara visual, setting filmnya niat banget kasih nuansa politik dengan lokasi kayak White House dan suasana militer. Pencahayaan cukup oke, kostum Cap baru juga keren. Tapi CGI beberapa kali kelihatan palsu dan malah bikin gak seru pas nonton IMAX. Editing, kecepatan and effect. Editingnya banyak yang janggal, kayak ada adegan tempelan supaya masukin karakter buat film MCU selanjutnya. Transisi antara satu konflik ke konflik lain sering kerasa lompat. Soundtrack, desain suara, and score film. Musiknya digarap Laura Karpman, nuansanya kelas Marvel, tapi nggak memorable. Ada track seperti Main Title dan Brave New World. Plus, lagu-lagu kayak Mr. Blue, The Fleetwoods, atau E. Kendrick Lamar buat closing credits, lumayan ngasih warna kekinian,
walau overall skornya biasa aja di telinga penonton awam. Mengarahkan, visi and eksekusi. Julius Onah pegang kendali. Visi politiknya bagus, tapi kurang rapi dieksekusi. Film ini kayak dipaksa jadi setup buat spin-off, bukan bener-bener ngasih kisah utuh buat Captain America versi Sam. Sam, can you hear me? Sam, are you okay? Faktor E.T. Satu-satunya and transcendent. Faktor E.T. di film ini mostly ada di debut Captain baru sama hin-hin MCU ke depan. Tapi itu aja belum cukup buat bilang film ini unik banget. Kalau lu pengen lihat gebrakan kayak era Steve Rogers, ya belum dapet di sini. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Anthony Mackie Cap sebagai Captain America perform. Action scene yang seru, berani ngambil isu politik MCU yang lebih dewasa. Kekurangan. Villain gak memorable, editing dan pacing berantakan, skrip sama dialog datar. CGI kadang ganggu banget. We both know you can take me out with one punch. But I don't think you want to do that. Nilai dari IMDb dan Rotten Tomatoes. IMDb 5,6/10. Done some terrible things. Rotten Tomatoes 52% based on 101 reviews. Trying to change. Metascore Now's the time to 42. world. Prove it to Betty. Budget dan box office. Budget $180 juta Amerika. Box office global $415 juta Amerika. Break even, tapi untungnya tipis banget buat ukuran MCU. Nilai total dan pendapat pribadi. Kalau dari gua nilainya 6/10. Karena film ini lumayan buat hiburan. Actionnya dapet, ada momen seru, tapi overall alur cerita, villain dan skrip kurang nendang. Cocok buat yang ngefans MCU atau mau lihat Captain baru, tapi belum worth buat dikategoriin masterpiece superhero. MCU kayak butuh istirahat sejenak biar nggak makin boring. What do we know? There were 5 shooters. This was a coordinated terrorist attack. Kesimpulan, Captain America Brave New World adalah film yang berani memberikan nafas baru pada karakter Sam Wilson sebagai Captain America dengan mengambil tema politik dan isu-isu kekinian dalam MCU. Namun, meskipun punya potensi besar dengan premis yang menarik dan aksi yang seru, film ini terasa kurang maksimal, terutama dari sisi penulisan naskah, pacing, dan pengembangan karakter. Acting Anthony Mackie jadi titik terang, tapi villain dan cerita yang kurang mendalam membuat kesan keseluruhan jadi kurang greget. Visual dan soundtrack mendukung suasana, tetapi editing yang kurang rapi bikin film ini sulit untuk benar-benar beresonansi kuat di benak penonton. Jika kamu penggemar Marvel dan Captain America, film ini masih layak ditonton, tapi jangan berharap film superhero terbaik. Film ini lebih cocok untuk hiburan sesaat sambil menantikan fase MCU yang lebih matang berikutnya. Jadi, singkatnya, Brave New World adalah langkah awal yang oke buat Captain America versi baru. Tapi, masih kudu banyak perbaikan untuk jadi film superhero kelas atas yang bisa dikenang lama. Nilai akhir gue 6/10 karena seru tapi kurang greget. Kalau lo mau tontonan seru dengan aksi, film ini cocok banget. Tapi kalau nyari cerita yang deep dan karakter yang kuat, mending cari alternatif lain dulu. Itu tadi ulasan film dari aku, dan belum tentu
penilaian dari aku sama dengan penilaian dari kalian. Semoga menambah ilmu dan wawasan film kalian ya. Sampai ketemu di ulasan film selanjutnya. Stay healthy and always safe untuk kalian semua. Wassalam.